Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. Today I will present you a success person and he will give us something new about business and also tips and tricks about business. And let's get started. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Fani. Saya di sini sebagai adik dari owner toko Sobat Corner. Saya di sini mewakili kakak saya untuk melakukan interview mengenai usaha yang dia rintis. Mulai merintis usaha, kakak saya mulai usaha ini sejak tahun 2002. Awal mula usaha ini didirikan itu berlokasi di Pasar Bawah Ramayana. Di situ kakak saya menyewa kios untuk membuka toko olahraga yang menspesifikasikan penjualan khusus untuk sepak bola, karena pada saat itu kakak saya melihat peluang yang bagus untuk perkembangan sepak bola, karena di Bandar Lampung sedang marak sekali olahraga sepak bola, namun toko olahraga yang menjual perlengkapan khusus sepak bola itu belum ada di Bandar Lampung. Jadi kakak saya melihat peluang tersebut, maka beliau berinisiatif untuk membuat toko yang menjual perlengkapan khusus untuk olahraga sepak bola. Awal dalam membangun usaha itu kakak saya dapat dari tabungan pribadi yang tidak banyak lah, modal awalnya masih sedikit, dan itu dia gunakan tabungan pribadi untuk menyewa kios, kemudian membeli barang-barang, kemudian berjalanlah usaha tersebut. Intinya modal awalnya dari tabungan pribadi. Dirintis sejak 2002 dan sekarang tahun 2020, itu berarti sudah 18 tahun ya, hampir 18 tahun usaha ini beliau tekuni. Dalam sebulan omset yang didapat, jika dirata-ratakan sih sekitar 150 sampai 300 juta per bulan omset yang diperoleh. Kendala yang dialami pastinya kalau di awal merintis usaha, kendalanya adalah modal. Yang kedua itu pesaing bisnis yang memiliki bisnis sejenis dengan kita. Kemudian kondisi pasar ya, kondisi ekonomi secara global juga bisa menjadi kendala. Kondisi pasar yang tidak menentu itu juga menjadi kendala dalam bisnis. Dan selera konsumen ya yang semakin berkembang dan macam-macam. Mengatasi kendala tersebut, untuk modal, kalau modal itu intinya melakukan kalau modal berusaha mengefisiensikan pembelanjaan gitu ya. Jadi belanjanya kita lebih dibuat efisien, memilih item-item yang benar-benar laku di pasar dan memiliki untung yang lumayan besar gitu ya untuk dapat. Jadi di situ bisa dan perputaran cash flow itu juga diefisiensikan, cash flow usaha. Dan yang kedua itu tadi saya katakan adalah pesaing bisnis yang memiliki bisnis sejenis dengan kita. Itu pastinya kita terus memantau perkembangan ya, memantau harga, karena kita kan bersaing dalam harga dan segi penjualan. Terus
kualitas barang yang dijual, tapi tetap bersaing secara sehat ya, tidak melakukan hal-hal negatif atau hal buruk dalam persaingan. Kita bersaing secara sehat, terus memantau perkembangan harga dan kualitas barang yang dijual. Itu saja sih, kita mengupgrade bisnis kita untuk bisa lebih baik dari pesaing kita gitu pastinya. Yang ketiga tadi saya katakan kondisi pasar yang tidak menentu ya kan. Kondisi pasar ditentukan oleh apa ya, selera konsumen ya. Selera konsumen yang berbeda-beda, itu mengatasinya pastinya kita harus memenuhi keinginan pasar. Bisa mengatasi hal tersebut, caranya ya dengan memperbanyak item yang kita jual yang berkesesuaian dengan selera pasar yang bisa diterima pasar. Kalau untuk kondisi ekonomi global seperti saat ini, misalnya contohnya saat ini kan kita dalam berapa ini, hampir 3 bulan belakang ini kita mengalami kondisi yang cukup berat ya ekonomi kita, terkait dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Semua terkena imbasnya, tidak hanya krisis kesehatan tapi krisis ekonomi juga, dari berbagai bidang ekonomi, dari UMKM segala macam sampai usaha yang besar pun terkena dampak gitu dari kondisi kondisi COVID-19 ini, di mana kita kan harus pergerakan dibatasi gitu ya, ada social distancing, ada dilarang untuk istilahnya untuk keluar rumah gitu kan ya, tidak keluar rumah. Jadi itu pasti berdampak sekali untuk para pelaku bisnis terutama ya, omset jauh turun drastis istilahnya, dari biasa, dari yang normal, dari kondisi normal. Dan mensiasatinya ya tidak ada siasat ya, mensiasatinya kita dalam kondisi COVID-19 ini, khususnya untuk toko saya melakukan efisiensi kerja. Saya tidak mem-PHK karyawan, tapi saya melakukan pengurangan jam kerja gitu. Jadi dibagi, karyawan saya jam kerjanya dibagi gitu. Jadi misalnya dalam sehari, karena saya memiliki karyawan saya sehari kerja sehari tidak kerja begitu ya, gantian gitu ya. Itu mengurangi istilahnya, walau biar mereka tidak di PHK gitu kan, tidak ada pengurangan tenaga kerja, tapi mereka tetap masih dapat penghasilan, dan kita pun istilahnya bisa menghemat gitu ya, menghemat pengeluaran. Kakak saya bilang yang berperan penting itu adalah dukungan keluarga dan teman-teman dekat lah ya. Pertama dukungan keluarga sih paling penting, dukungan keluarga dan doa keluarga itu yang berperan penting dalam hal ini. Hal yang tak bisa karena ada konsumen saya berasal bukan dari Indonesia, maksudnya dia dari luar negeri, bule datang ke toko membeli barang, dan kakak saya itu orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, jadi apa yang dibicarakan tidak nyambung lah istilahnya, hanya dengan bahasa isyarat, dan ujung-ujungnya si bule tidak jadi beli karena nggak ngerti apa yang mau dia minta, apa kakak saya nggak ngerti gitu kan istilahnya gitu. Paling mungkin itu kejadian lucu yang nggak terlupakan. Perasaan setelah sampai di titik ini pastinya sangat bersyukur sudah berada di titik yang sekarang, sudah diberi banyak rezeki, nikmat, keberkahan atau sementara, sudah bisa sampai di titik
juga dari yang awalnya kecil bukan apa-apa, sekarang alhamdulillah sudah cukup berkembang istilahnya, dan tokonya juga sudah banyak dikenal orang, dikenal masyarakat Lampung khususnya untuk para pecinta olahraga istilahnya sudah mengenal toko kakak saya. Pastinya itu perasaannya sangat bersyukur, cukup bangga dan senang pastinya bisa berada di titik yang sekarang. Sudah tercapai pastinya, kakak saya sudah berhasil membangun usaha sendiri gitu ya, sudah berhasil mengembangkan usaha sendiri, berhasil membahagiakan keluarga, berhasil memiliki bisnis yang lumayan menjanjikan istilahnya. Kalau yang belum tercapai pastinya yang belum tercapai mau selama ini kan kakak saya hanya menjual produk-produk dari distributor. Nah, kakak saya berkeinginan ingin memproduksi sendiri suatu produk dengan brand sendiri. Itu pasti itu yang belum tercapai ya, sukses itu kalau dalam pribadi sih, kita sebagai muslim ya pastinya harus pertama jujur, sabar, dan percaya ya, menjaga kepercayaan orang ya. Kalau untuk konkretnya kita harus pintar-pintar mencari peluang, kita harus pintar-pintar membaca apa sih keinginan masyarakat, apa yang sekarang dibutuhkan masyarakat, sehingga kita bisa menganalisis kira-kira dengan kondisi masyarakat sekarang ini apa yang dibutuhkan mereka ya, apa yang mereka cari ya, dan itu bisa menjadi satu peluang buat kita untuk memulai usaha gitu ya, memulai usaha apa ya. Jadi pintar-pintar mencari peluang, kemudian tidak berhenti belajar, intinya terus belajar, jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita pelajari gitu ya, karena proses belajar itu tidak ada batasnya. Terus tips sukses lagi, kita harus menjalin banyak-banyak relasi bisnis. Kita mempunyai link-link bisnis sehingga itu bisa membantu memudahkan kita saat kita menjalankan usaha, bisa membantu membuka pikiran kita untuk apa ya, untuk membangun sebuah usaha itu pasti. Dan suatu usaha tidak mungkin kita berusaha sendiri kan, maksudnya ada orang-orang di belakang kita, seperti kita karyawan kita atau orang-orang yang bekerja dengan kita, dan kita juga harus membangun hubungan baik dengan karyawan kita, membangun kenyamanan kerja di lingkungan kerja kita, jadi sehingga terjadi antara karyawan dengan atasan itu memiliki hubungan baik dan tercipta kenyamanan kerja yang baik, sehingga menghasilkan hasil kerja yang baik juga nanti ke depannya. Harapan ke depannya pastinya kakak saya berharap usaha ini bisa diteruskan ke generasi berikutnya, ke anaknya ya, dan semoga bisnis ini bisa lebih berkembang dari yang sekarang. Quote sukses dari saya yaitu jujur, sabar, dan menjaga kepercayaan orang itu adalah modal awal untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Dan
jangan lupa bersyukur serta berbahagia dengan apa yang sudah kita punya, sambil terus berusaha atau bekerja untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Karena sebenarnya hidup bahagia dan sukses itu kuncinya berawal dari Allah dan berakhir pada Allah. Sekian interview bisnis hari ini dengan saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan like atau komen di channel ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With the shape of you. I think this is enough for today. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And I hope you get a new information about business. And see you in the next video. Bye. Make a cup of coffee for your